Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 8, pengelolaan pendidikan akan menjelaskan materi tentang konsep pengelolaan di pendidikan tinggi. Yang terhormat, Dr. Andes Dedi Nurjamil, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Juga yang terhormat, asisten dosen Alfaran Maulana Darsono. Sini saya kelompok 8 bersama Ega Rahayu dengan NPM 212151088. Juga saya sendiri, ada Januari Salmartel Banturuan dengan NPM 212151089. Nah, topik yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama ada konsep dasar perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua ada model penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga ada pengelolaan perguruan tinggi. Yang keempat ada dimensi makna perguruan tinggi. Juga yang kelima ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ega Rahayu. Kepada Ega, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi lembaga ilmiah yang padanya terdapat tugas untuk turut menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan terarah sehingga bisa sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Perguruan tinggi yaitu proses belajar mengajar adalah berusaha mencari informasi dan pengetahuan serta mengajar. Perguruan tinggi sebagai proses belajar mengajar yang berarti berusaha memperoleh pengetahuan dan perilaku yang benar tentang sesuatu dari lingkungannya. Slide selanjutnya, konsep pendidikan tinggi menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi terdiri atas
dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Perguruan tinggi dapat berbentuk yang pertama akademik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada suatu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang kelima, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Yang kedua yaitu model penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis dan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014, serta Permendikti. Yang kedua yaitu teori dan ilmu pengetahuan, yaitu berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Slide selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan bersifat sosial. Perguruan tinggi negeri sudah merupakan badan hukum milik negara dan perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri. Yang ketiga yaitu pengelolaan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu pertama, perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran. Keuntungan memiliki perencanaan strategis yaitu pertama memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan kesempatan baru dan perkembangan ancaman. Yang ketiga, memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Ada 4 jenis karyawannya yang berbeda-beda tugas. Yang pertama karyawan akademik, karyawan administrasi, karyawan penunjang akademik, dan karyawan penunjang lainnya. Yang ketiga, penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ega yang telah menyampaikan konsep tentang perguruan dan pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dimensi di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada dimensi etis. Dimensi etis itu universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tapi demi kesejahteraan umat manusia. Universitas bergumul dalam pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapapun yang belajar dan berpikir, sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik. Kemudian peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral, penemuan ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dan makna perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada dimensi keilmuan. Nah, dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi, melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan. Di perguruan tinggi ini, para dosen harus selalu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian, serta para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. Kemudian yang ketiga ada dimensi pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan manusia menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang diperhatikan dalam perguruan tinggi adalah disiplin, keterbukaan, pelayanan bantuan pada yang lemah, kejujuran, kerja keras, dan lain sebagainya. Kemudian dalam dimensi pendidikan, dalam proses pendidikan termasuk pendidikan tinggi tidak ada pengaturan, kurikulum, atau tidak ada struktur atau sistem. Nah, yang ada di pendidikan tinggi adalah perjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Juga disiplin, keterbukaan, pelayanan, bantuan pada yang lemah, kejujuran, kerja keras yang diperlihatkan dalam pengelolaan universitas adalah nilai-nilai konkret yang merupakan contoh nyata untuk pendidikan. Kemudian dimensi yang keempat yaitu ada dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Nah, melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Juga melalui pengajaran dan penelitian perguruan tinggi, diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan yang lainnya. Kemudian dimensi yang terakhir ada dimensi korporasi. Nah, perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan masyarakat yang menjadi pengguna lulusan dari perguruan tinggi ini. Nah, berdasarkan fungsi dimensi ini bisa dikatakan bahwa perguruan tinggi memiliki dan mampu mengelola berbagai sumber daya seperti manusia,
barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode, serta mampu memperkenalkan produknya pada masyarakat, sehingga dikenal dan memiliki harga jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang baik. Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi di perguruan tinggi, pertama ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Pergerakan bebas ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pada bidang pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Hal yang disentuh dalam globalisasi di perguruan tinggi ada yang pertama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, atau kita sebut juga internet. Kemudian yang kedua ada universitas global, mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun atas berkat kecanggihan yang dialami. Kemudian yang ketiga ada universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada dampak atau tantangan yang perlu diantisipasi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan pengelolaan pendidikannya. Yang pertama ada tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi asing tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Investasi langsung dalam bentuk blok dan mortal, atau bisa disebut juga bangunan dan bentuk fisik, kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Nah, gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian yang kedua, tantangan pada proses belajar dan mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dan bertatap muka, dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal. Melalui internet dan video jarak jauh. Menurut Dr. 30 tahun dari sekarang, kampus universitas besar akan menjadi barang peninggalan. Universitas tidak akan mampu bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang. Alasannya adalah pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik, dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada tantangan pada pendidikan nilai. Nah, globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan, yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan risiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antara negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Nah,
globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Juga globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu pendidikan tinggi adalah pendidikan atau pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Nah, sedangkan perguruan tinggi merupakan tempat untuk kita melaksanakan pendidikan tinggi. Kemudian ada pengelolaan perguruan tinggi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada pengawasan. Juga dimensi-dimensi yang ada di perguruan tinggi, yaitu ada dimensi etis, dimensi keilmuan, yang ketiga di dimensi pendidikan, yang keempat ada dimensi sosial, dan yang kelima ada dimensi korporal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.